Selamat pagi, perkenalkan nama saya Natalia dari kelas 12 TKJ. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang cloud computing. Kita lanjut ya ke slide-nya. Pengertian cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberi hak akses atau login. Penerapan komputasi awan saat ini sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT terkemuka di dunia. Sebut saja, diantaranya adalah Google atau Google Drive dan IBM Blue Coat Interface. Sedangkan di Indonesia, salah satu perusahaan yang sudah menerapkan komputasi awan adalah Telkom. Cloud computing merupakan istilah yang sudah sering kita dengar, namun masih sedikit yang mengerti apa itu definisi, fungsi, dan cara kerja cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Pada perusahaan-perusahaan maupun organisasi besar berpengaruh, cloud computing ini memudahkan dalam berinteraksi dari satu komputer dengan komputer lainnya tanpa memakai banyak biaya. Cloud computing membuat semua pekerjaan serba praktis dan tidak perlu menggunakan infrastruktur yang besar. Cloud computing bahkan dapat meminimalisir biaya pengeluaran dalam perusahaan. Tanpa kita sadari, sehari-hari kita telah bertukar informasi dan data pengguna cloud computing. Dalam penerapannya, cloud computing hanya membutuhkan jaringan internet. Hal ini dikarenakan cloud computing memiliki server yang terpusat. Kita lanjut ke definisi cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud yang diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengelolaan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan pengguna untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Kita lanjut ke cara kerja cloud computing. Teknik cloud computing ini menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola data. Server ini memudahkan pengguna untuk login ke internet agar mendapatkan akses untuk menjalankan program atau aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu. Karena itu, melakukan instalasi pada aplikasi, maka untuk media penyimpanan data dari pengguna juga disimpan secara virtual, sehingga tidak akan terbebani dengan menggunakan memori yang ada di komputer. Perintah-perintah yang digunakan oleh pengguna tadi selanjutnya akan dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah perintah diterima oleh server aplikasi, maka data proses yang akhirnya pengguna akan menerima halaman yang telah diperbarui sesuai dengan perintah yang telah diberikan sebelumnya. Contoh dari cloud computing adalah Yahoo, PDF Mail, atau Google Drive. Perintah yang diberikan dalam pengguna aplikasi tersebut akan langsung terintegrasi secara langsung dengan sistem cloud computing yang ada di komputer. Pengguna hanya memerlukan jaringan internet agar dapat menjalankan aplikasi tersebut tanpa perlu melakukan instalasi. Kita lanjut ke fungsi cloud computing. Dalam sebuah kehidupan sehari-hari, biasanya kita melihat di perkantoran menggunakan banyak komputer untuk menjalankan perusahaannya. Dengan keadaan seperti ini, peningkatan pengguna komputer semakin meningkat, sehingga pengguna harus menggunakan media penyimpanan yang besar dan menjadikan prioritas di segala bidang. Terlebih lagi, pada sektor bisnis yang memerlukan teknologi yang berkapasitas tinggi dengan biaya yang mahal. Hal ini menjadikan cloud computing menjadi solusi dan permasalahan ini karena merupakan teknologi yang murah dan bagus. Selain murah, cloud computing memiliki media penyimpanan fleksibel dan efisien untuk diterapkan dalam sektor bisnis. Cloud computing juga menjadikan solusi untuk menurunkan pemerintah hardware dan software pengguna. Karena cloud computing ini, dengan meningkatkan jumlah pemakaian komputer dan para pengguna seluler, penyimpanan data atau data storage telah menjadi prioritas di hampir segala bidang bisnis skala besar maupun skala kecil. Saat ini sangat berkembang dengan data sebagai pusatnya.
Mereka biasanya menghabiskan sejumlah besar uang demi mempertahankan data berharganya tersebut. Cloud computing ini dapat digunakan karena tidak harus menggunakan banyak aplikasi, melainkan pengguna harus bisa menjalankan software interface dari cloud computing, misalnya browse web. Hal ini dapat menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan IT secara otomatis dengan jaringan cloud yang cepat ditangkap. Dari sisi perusahaan juga memiliki keuntungan yang sama. Dalam pengguna cloud computing, penerapan ini contohnya Gmail, Hotmail, Yahoo, Google Drive, bahkan sudah didukung teknologi ini. Saat proses mengakses layanan email ini, Anda akan menyimpan informasi dari server cloud. Berikut ini beberapa manfaat dari cloud computing, yaitu 1. Media penyimpanan terpusat pada server. Teknologi cloud computing memudahkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di satu server sesuai layanan yang sudah disediakan oleh cloud computing. Setelah itu, dari segi infrastruktur, pengguna tidak perlu lagi menyediakan seperti data center, media penyimpanan, sudah tersedia secara virtual oleh cloud computing. 2. Keamanan data. Dalam penerapan teknologi cloud computing, penyediaan cloud computing telah menyediakan jaminan data sehingga tidak mudah korup atau rusak. Platform teknologi jaminan ICO tentunya dengan cloud computing akan membuat data dan informasi Anda bisa lebih aman terjaga dibanding metode konvensional yang digunakan oleh kebanyakan orang saat ini. 3. Lebih murah dan tahan lama. Cloud computing tidak memerlukan media penyimpanan storage pada hard disk eksternal karena tidak ada media penyimpan terpusat pada server. Karena semua produk hardware atau fisik memiliki masa pemakaian dan setelah masa pemakaian tersebut biasanya akan terjadi beberapa kerusakan dan berfungsi tidak optimal dengan sering terjadinya error. Kita lanjut ke model-model cloud computing. 1. Private cloud. Private cloud adalah penggunaan dari teknologi cloud ini hanya digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan saja secara private. Pengguna private cloud ini banyak digunakan buat interaksi bisnis, yang sumber dayanya cloud-nya bisa diatur dan dioperasikan hanya oleh organisasi atau perusahaan yang sama. Private cloud ini berarti sumber daya cloud-nya digunakan bagi satu organisasi tertentu saja, secara private tidak dibagi ke pengguna atau organisasi lain. Metode ini lebih banyak digunakan buat organisasi semacam intrabisnis, di mana sumber daya cloud-nya bisa diatur, dimiliki, dan dioperasikan oleh organisasi satu yang sama. 2. Community cloud. Community cloud digunakan biasanya untuk pengguna bagi komunikasi, institut atau organisasi. Contoh perusahaan yang menggunakan cloud computing adalah perusahaan bisnis yang mempunyai tujuan bersama pada masing-masing perusahaan. Cloud computing biasa dikelola oleh interaksi maupun oleh pihak ketiga, maupun untuk eksternal dan internal, sehingga dapat meminimalisir biaya pembayaran yang bisa ditanggung oleh kedua belah pihak. 3. Public cloud. Public cloud computing merupakan layanan yang tidak menggunakan model publik, sehingga siapa saja dapat mengakses layanan ini. Teknologi ini tidak memerlukan biaya dan gratis. Namun, jika berbayar dengan harga tertentu, contoh layanan public cloud computing adalah cloud computing ini dapat tidak berbayar alias gratis, namun juga yang berbayar dengan harga tertentu. Berikut beberapa contoh public cloud adalah Twitter, Instagram, Facebook, YouTube pada sosial media. Untuk layanan email, yaitu Gmail, Yahoo, Hotmail, dengan ketentuan tidak perlu menggunakan biaya. Public cloud juga memiliki kelemahan, yaitu data sehingga kita perlu memiliki provider dan hosting yang terpercaya untuk menjaga keamanan data. 4. Hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan gabungan dari layanan private cloud dan public cloud, sehingga hanya institusi tertentu yang dapat mengaplikasikan layanan cloud ini. Layanan pada jenis ini memiliki interaksi B2B business to business and B2C business to consumer. Hybrid cloud ini juga dapat digunakan pada komputasi terkait bersama dengan cloud yang berbeda. Kita lanjut ke infrastruktur cloud computing.
komputer front end. Biasanya menggunakan komputer desktop, biasanya muncul di halaman depan interface. Dalam hal ini, front end cloud computing merupakan istilah dari klien atau cloud computing sistemnya yang kemudian dibagi menjadi dua interface dan aplikasi yang sesuai dengan fungsi dan keperluan dari cloud computingnya. Sehingga kita lanjut ke komputer back end. Komputer back end adalah komputer skala besar, biasanya merupakan server komputer yang dilengkapi dengan data center. Biasanya, komputer back end harus mempunyai kinerja yang tinggi karena harus melayani mungkin hingga ribuan permintaan data. Penghubungan antara keduanya. Perangkat yang sebagai penghubung keduanya bisa berupa jaringan LAN atau internet, sehingga dalam hal ini perangkat dapat terkoneksi satu sama lain untuk dapat tertukar informasi dan data. Kita lanjut ke penutup dan kesimpulan. Teknologi cloud computing mempunyai manfaat dan tujuan yang baik untuk perkembangan teknologi kita digunakan saat ini, terutama penggunaan dalam bisnis serta hal yang lain seperti di bidang perbankan, finance, internet of the things, and hal-hal yang lain dapat mempermudah banyak pekerjaan manusia. Teknologi cloud computing sendiri akan terus berkembang seiring dengan perjalanan zaman dan didukung juga dengan infrastruktur yang memadai di seluruh wilayah khususnya di Indonesia. Harapannya cloud computing bisa menjadi banyak solusi dan memberikan banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat modern saat ini. Cloud computing dalam